Apakah pupuk bisa menyebabkan penyakit pada tanaman? Yang selanjutnya adalah kelembapan tinggi juga bisa jadi penyebab. Sebagai contoh, ini kan misalnya hujan terus, ya tidak? Nah, hujan terus, tanah kemudian basah. Karena begini ya, akar tanaman tuh sama seperti kita. Akar tanaman tuh juga butuh nafas. Nah, ketika memang di akar di sana banyak sekali air, tidak bisa bernapas, dijamin langsung layu. Maka ketika menggenang lama, menggenang terus-terusan, kelembapan tinggi, maka tanaman kita rentan banget kena penyakit. Dan lagi juga, yang menyebabkan hal tersebut terjadi karena ya ketika kelembapan tinggi tersebut dan hujan terus-menerus terjadi, itu menyebabkan imun tanaman turun. Kenapa jadi turun? Kita aja deh, hujan terus-menerus. Bisa jadi ada yang tahan, ada yang tidak. Nah, ketika tidak tahan, maka kita rentan banget sakit. Dan lagi juga, kelembapan yang tinggi menyebabkan namanya resiko gagal semprot. Apa itu gagal semprot? Yaitu ketika kita melakukan penyemprotan, penyemprotan yang seharusnya 5 tangki, 3 tangki menyemprot, hujan. Maka dari itu kita usahakan sebaiknya lahan pertanian kita itu punya saluran drainase yang baik. Dan kemudian kalau bisa juga mudah untuk kering dan tidak lama-lama bertahan di tanah pertanian kita. Nah, kemudian juga penyebab yang nomor 6 bisa jadi juga terbawa oleh angin. Nah, Anda pernah tidak melihat namanya busuk ranting, busuk batang. Kenapa katanya busuk ranting, busuk batang, busuk cabang cepat banget penyebaran? Itu bisa jadi terbawa oleh angin, terbawa oleh udara juga bisa. Kemudian embun tepung, embun bulu di daun tanaman, ada kan? Nah, embun tepung juga ketika kita goyang-goyangkan, kan ada jatuh. Nah, itu juga bisa jadi terbawa oleh angin. Nah, gitu. Jadi, embun tepung atau jenis-jenis busuk ranting, busuk batang, itu bisa tertular akibat angin atau akibat udara. Nah, kemudian juga seperti busuk buah. Buah tanaman yang kena antrak, plak langsung buah tanaman yang kena antrak. Kemudian ditiup oleh angin dari samping, dia kan pasti goyang. Nah, ketika dia goyang kemudian menyentuh tanaman yang lain, maka tanaman lain yang kena sentuhan berpotensi bakalan kena penyakit juga. Nah, jadi cara masuk yang selanjutnya yang nomor 6 bisa jadi melalui udara atau gara-gara hembusan angin. Nah, lalu selanjutnya yang nomor 7. Nomor 7 juga bisa masuk melalui stomata, melalui daun. Tadi ada pertanyaan, apakah pupuk bisa menyebabkan penyakit pada tanaman? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Yang pertama, kalau air yang Anda gunakan itu steril, aman dari guguran penyakit, maka dijamin tidak bakal membawa penyakit. Jadi kalau misalnya nih Anda menggunakan sumurnya lebih rendah. Yang jadi masalah ketika misalnya tanaman kita tanah hujan, plak langsung hujan. Hujan ini sifatnya itu pasti mencari aliran yang lebih rendah, betul tidak? Yang jadi masalah, aliran yang paling rendah yang pertama kali dituju oleh air hujan ini adalah sumur kita, maka sebetulnya adalah ketika netes plak langsung, nah kemudian dia mengalir ke sumur, maka sumur kita sudah terkontaminasi penyakit. Dan kemudian Anda besok harinya, Anda kalau ketika Anda menyemprot pestisida, dia bakal mati, karena yang Anda semprotkan adalah pestisida. Tapi ketika besok harinya yang Anda semprot adalah pupuk, menggunakan air sumur tersebut, maka air sumur yang sudah terkontaminasi atau kena penyakit kemudian ditembakkan bersamaan dengan pupuk, maka bisa jadi juga bakalan masuk melalui stomata tanaman. Nah, jadi bukan masalah semprotannya, bukan masalah pupuknya dulu. Bisa jadi diakibatkan karena airnya. Yang paling berpotensi adalah sumur, beda dengan air yang mengalir. Air mengalir itu kan otomatis bakal ada aliran. Resiko terbawa itu lebih kecil daripada sumur biasa. Jadi bisa jadi disebabkan karena pada saat Anda melakukan penyemprotan pupuk, penyakit ikut terbawa melalui air sumur tersebut. Kemudian juga, ya ukuran stomata seperti yang kita bahas beberapa minggu kemarin, ukuran stomata itu terbukanya adalah 7 mikrometer. Sedangkan yang namanya bakteri, kemudian yang namanya jamur, nah itu ukurannya lebih kecil daripada bukaan stomata tersebut. Nah pasti masuk. Nah kemudian lagi yang selanjutnya, pemupukan yang kebanyakan unsur nitrogennya
pada saat musim hujan juga jadi penyebab. Yang namanya penyakit itu suka banget unsur nitrogen yang tinggi pada tanaman kita. Maka saran saya kurangi nitrogennya. Nah, jadi seminimal mungkin gunakan nitrogen pada tanaman kita. Nah, jadi gitu parasit, penyebabnya bisa jadi terbawa oleh penyakit yang ada di air. Nah, bisa jadi juga pemupukan kita terlalu banyak nitrogennya. Apakah berarti di pupuk bungkusan itu ada penyakitnya? Saya bilang tidak mungkin. Pupuk bungkusan tidak mungkin ada penyakitnya. Karena pupuk kristal tidak mungkin dia bisa berkembang di media kristal. Nah, itu udah pasti dijamin tidak mungkin penyebaran gara-gara pemupukan. Nah, makanya biasanya kalau ulun pribadi itu kalau masih pemupukan tidak terlalu pekat, ulun biasanya pasti campur fungisida, campur insek pemupukan. Udah kada mungkin lagi dah. Aman dijamin sudah. Nah, jadi boleh saja sebetulnya pemupukan itu dicampurkan dengan fungisida, tidak apa-apa. Yang penting larutannya jangan terlalu pekat. Apalagi pada masa awal-awal tanaman, kan kita pada saat awal-awal tanaman baru pindah tanam. Kan pemupukannya juga sedikit. Mending sekalian tembak pupuk, mending sekalian tembak insek, mending sekalian tembak fungi. Kan sekalian. Itu bakal mengurangi resiko penyebaran penyakit akibat semprotan yang kita tembakkan pada daun tanaman kita. Yang nomor 8, disebabkan juga karena kita salah funginya. Masih ingat kan pertemuan kita sebelum-sebelumnya bahwa fungisida itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah fungisida kontak, yang kedua adalah fungisida sistemik, yang ketiga adalah fungisida translaminar. Kontak, dia tuh tukang jaga. Nah, bila terkontak baru mati. Kemudian sistemik ini pengejar. Artinya dia ini khusus ngejar, bukan mau jaga. Yang terakhir translaminar, dia ini ngejar tapi tidak jauh. Kalau misalnya tanaman kita belum kena penyakit, maka sebaiknya gunakan yang kontak saja. Kalau kita pakai sistemik, ini setelah kita taruh, dia lari. Yang jaga siapa? Tapi beda, kalau tanaman kita misalnya kena penyakit, sudah ada penyakitnya, ya kan? Kita pakainya kontak. Nah, berarti kan sebenarnya kita naruh penjaga. Yang ngejar siapa? Maka carilah ya yang sesuai. Kalau misalnya kita sudah kemasukan, tapi kemasukannya baru saja atau belum terlalu parah, maka gunakan yang translaminar, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau memang ternyata sudah parah banget, maka gunakanlah yang full sistemik. Ada fungisida yang misalnya bahan aktifnya azoxystrobin dan difenoconazole, itu sama-sama sistemik. Difenoconazole sistemik, kemudian azoxystrobin sistemik translaminar. Kontaknya tidak ada, maka boleh ditambahkan kontak juga. Boleh misalnya yang bahan aktif mancozeb, propinep misalnya, kemudian metiram misalnya, zinep misalnya, boleh silakan. Jadi kesalahan fungisida juga bisa jadi penyebabnya. Jadi kalau misalnya kita tanaman kita belum kena penyakit, berarti penyakitnya di luar apa di dalam? Di luar, maka taruh yang kontak. Kalau tanaman kita sudah kena, taruh yang sistemik. Sistemiknya kita cari tahu dulu, baru kena atau sudah parah kenanya, atau sudah jauh kenanya. Kalau baru kena, cari yang translaminar cukup. Kalau memang ternyata sudah jauh masuk, maka silakan gunakan yang sistemik. Dan kebanyakan fungisida sistemik itu sifatnya akropetal. Artinya dia sifatnya naik. Maka penyemprotan sebaiknya jangan cuma di bagian atas, tapi semprot juga pada bagian bawah. Karena kalau Anda semprot bagian bawah, kemudian misalnya kena batang, dia bakal naik ke ranting. Kena ranting, dia bakalan naik sampai ke daun. Nah, kayak gitu. Maka semprotlah ke bagian bawah juga supaya fungisidanya bisa bekerja dengan maksimal. Nah, kayak gitu. Jadi, kesalahan aplikasi fungisida juga penyebab tanaman kita kena penyakit. Nah, yang selanjutnya yang nomor 9. Nah, setelah kesalahan kita dalam pengaplikasian, yang selanjutnya kepake fungisida palsu. Nah, itu juga penyebab. Jadi, pastikan kalau Anda mau pakai fungisida, carilah atau belilah di toko yang memang sudah resmi. Hindari melakukan pembelian online karena kebanyakan pestisida palsu gara-gara kebeli online. Misalnya suatu fungisida yang idealnya harganya 100.000, kemudian di online ada 60.000, murah tidak? Murah. Nah, ketika murah kemudian kita beli, plak langsung kita beli. Tidak tahu ternyata yang kita beli itu palsu, maka sebetulnya itu juga jalan tanaman masuk. Kenapa? Karena tidak ada yang melindungi. Kecuali kalau Anda mau beli online, carilah yang tulisannya MALL. Ada kan MALL, MALL. Dan memang yang jual tersebut yang memang terpercaya. Nah, itu boleh. Atau misalnya boleh cari yang termurah, tapi cek dulu review pembelinya. Kan ada tuh ketika kita klik kan bintang, ya tidak?
Nah, banyak tidak yang bintang 1? Kalau banyak bintang 1 udah, apalagi ada tulisannya palsu dan lain sebagainya, ya jangan dibeli. Mungkin jadi pertanyaan lagi, kenapa katanya pemerintah membiarkan ini, katanya sudah jelas-jelas ini palsu, atau pemerintah tidak ambil tindakan, kan begitu. Nah, saya tidak tahu itu urusan Kementerian Pertanian. Nah, itu bukan urusan saya. Banyak sebetulnya di online itu pestisida yang saya bilang palsu. Kenapa saya berani bilang palsu? Karena reviewnya banyak yang bilang palsu, ya tidak? Paling tidak kita yang tahu begitu kan, hindari lakukan pembelian pestisida yang memang sudah jelas-jelas bahwa pestisida itu palsu. Selain dari pestisida palsu, yang selanjutnya terkait dengan pestisidanya di sini juga bisa disebabkan karena pestisidanya sudah kadaluarsa. Jadi saya pernah menggunakan pestisida berbahan aktif Propinep. Kemudian ternyata Propinep tersebut sudah expired, kebetulan dikasih teman, sudah expired 2 tahun. Masih bungkusan murni, baik masih bungkusan lah, tapi expirednya udah 2 tahun. Kemudian kita buka, kemudian kita taruh, plak langsung kita taruh, kemudian kita aduk. Nah, setelah diaduk 5 menit mengendap. Kan kita nggak tahu ya, pada saat kita penyemprotan kan tiba-tiba misalnya plak langsung kita aduk, kita masukin. Ternyata 5 menit mengendap, kan kita tidak tahu. Maka mending diuji terlebih dahulu. Nah, setelah kami uji, kemudian kami ambil air, masukin dalam ember RJ, ada kan yang 5 literan. Pelamiran, ada kan RJ pelamiran. Saya taruh di sana, kemudian kita aduk 5 menit kemudian plak langsung mengendap. Padahal itu asli, tapi expired 2 tahun yang lalu. Nah, ternyata mengendap. Nah, bayangkan coba ketika mengendap tuh di atas apa di bawah? Di bawah. Yang Anda semprotkan pertama apa? Endapannya. Iya, betul, terlindungi yang pertama, tapi atasnya apa? Air. Maka setelah bahan aktif tersebut habis, dijamin ketika yang Anda semprot adalah air, maka sebetulnya itulah jalan masuk penyakit pada tanaman Anda. Kenapa? Karena tidak terlindungi. Karena gini ya, prinsip toko itu ada namanya FIFO. FIFO. First in, artinya yang duluan masuk. First out, berarti yang duluan keluar, ya tidak? Nah, ini prinsip toko begitu. Semua toko itu pasti prinsipnya FIFO. First in, first out. Yang mana yang masuk duluan itu harus keluar. Jadi hati-hati juga, sebaiknya luangkan waktu sebentar, cek dulu jangan-jangan expired. Nah, karena kalau expired, mending tukar, mending dihurupi. Cari yang tidak expired lah. Jadi penggunaan pestisida palsu atau pestisida yang sudah melewati tanggal kadaluarsanya juga bisa jadi penyebab tanaman kita terserang penyakit. Dan yang terakhir ya, penyebab tanaman terserang penyakit yang nomor 10 bisa jadi juga karena bibit yang diproduksi dari luar. Misalnya tanaman cabai deh misalnya. Tanaman cabai dibudidayakan di daerah kabupaten sebelah. Nah, pada saat pembibitan tanaman cabai di sana, ternyata mereka menggunakan media tanam yang tidak steril. Akhirnya di media tanamnya itu ada penyakit. Nah, kemudian kan kadang bibit itu kita cuman belah, plak langsung belah. Tanah-tanahnya juga ikut dibenamkan, betul tidak? Dan dari tanah tersebut bisa jadi juga terbawa penyakit yang ada di kabupaten sebelah. Lalu berarti solusinya gimana? Boleh dilakukan perendaman terlebih dahulu sebelum kita pindah. Jadi ketika misalnya kan bibit itu datang, kemudian kita mau pindah tanam, maka kita boleh bikinkan bak atau bikinkan satu wadah yang berbentuk kotak, kemudian kita taruh air 10 liter di sana, taruh fungisida, plak langsung fungisida taruh sana. Aduk, kemudian benihnya silakan rendam dulu di sana, plak langsung rendam. Sama insek juga boleh dicampur. Jadi fungisida campur insektisida, masukkan ke dalam air yang 10 liter, kemudian bikin kotakan seperti itu, ada aduk. Kemudian bibitnya rendam, plak langsung direndam. Jadi dia keserap larutan fungisida dan juga insek. Nah, itu nanti menghindarkan media tanam dari orang yang tidak steril, yang selanjutnya menjadi proteksi untuk pada saat pindah tanam. Karena pada saat pindah tanam itu pasti rawan, pertama galang-galang, kedua sorok, atau apa? Orang-orang, ya tidak? Kemudian apa lagi? Jangkrik dan lain sebagainya boleh ditaruh. Yang berbahan aktif fipronil juga boleh. Jadi di dalam air bak tadi, kan di dalam bak tadi kita taruh fungisida misalnya. Nah, taruh di sana, kemudian aduk, kemudian taruh lagi di situ fipronil. Anda celap dulu, plak langsung celup sebentar. Misalnya barang 30 detik, angkat. Nah, setelah diangkat, baru dipindah tanam. Itu akan menghindarkan resiko selain dari media tanam yang bermasalah, akar tanaman bermasalah, bibitnya bermasalah, juga akan menghindari penyakit atau hama pada saat pindah tanam nanti.